Hai guys, kali ini saya akan merangkum film horor Indonesia berjudul Pohon Keramat 2015. Tanpa basa-basi lagi, monggo disimak ceritanya. Namun sebelum lanjut, jangan lupa ditekan dulu like, komen, subscribe, serta share video ini sebanyak-banyaknya ya. Oke. Scene diawali seorang dukun yang menyeret kemudian menggantung beberapa bocil ke atas sebuah pohon untuk ditumbalkan. Warga yang mengetahui hal ini pun langsung gerebek dukun itu dan membunuhnya. Mayatnya juga digantung di pohon itu. Film pun dimulai. Scene pindah ke sebuah keluarga yang boyongan menempati rumah baru. Mereka adalah seorang bocil bernama Dava, Tante Nina, dan kedua orang tuanya. Di halaman belakang, Papa dan Mama bermesraan dan diketahui Tante Nina. Biasa tuh kalau yang jomblo, pasti bawaannya iri. Siapa yang jomblo? Sementara Dava dibuatkan bandulan di bawah pohon besar. Asyik-asyik main, ada bola menggelinding ke arahnya. Padahal nggak ada siapa-siapa. Tak lama, Tante Nina datang mengajak Dava makan. Malamnya, si Mama masih beberes. Tiba-tiba, seseorang datang dari belakang. Itu adalah Tante Nina. Si Mama cerita jika dirinya baru sadar ternyata ada pohon di depan rumahnya. Justru bagus ada pohon, rumahnya jadi adem. Dava yang bermain remote control kembali didatangi bola yang tadi pagi. Ia mengambilnya dan tetap nggak ada siapa-siapa di luar. Nggak ada orangnya. Dava kembali masuk dan memberikan bola itu kepada si Mama. Si Mama pun berpikir jika itu bola peninggalan dari pemilik rumah sebelumnya. Boleh buat Dava, tapi Mama cuci dulu ya. Si Mama menggiring Dava ke kamar untuk tidur. Tiba-tiba ada yang mengintip dari luar. Tante Nina teleponan dengan pacarnya cerita tentang rumah baru mereka. Begitu si Mama datang, Tante Nina apen-apen baca buku. Tidur ya? Iya kak, dikit lagi nih. Si Mama keluar dan ditemui si Papa. Mereka basa-basi sebentar dilanjutkan ke kamar untuk beradu. Tak sadar ada yang mengawasi mereka. Paginya si Mama dan Tante Nina berangkat kerja. Dava pun di rumah bersama si Papa. Di mobil, Tante Nina minta dijemput di mall karena mau beli tas baru. Ya ampun, kamu tuh boros banget. Ih, Kak, sekarang kan lagi diskon. Gak boleh buang-buang rezeki kalau jadi orang. Si Papa sibuk melukis, sedangkan Dava main bola. Tiba-tiba bolanya melayang. Ia melapor ke papanya. Begitu si Papa melihat, bola itu kembali normal. Bola ini kalau kamu lempar ke benak pasti akan jatuh juga ke bawah. Si Papa pun menyuruh Dava main di luar. Si Mama sedang meeting di kantornya. Seorang laki-laki bertanya bagaimana keadaan rumah barunya. Nah makanya main dong ke sana, ajak tuh berondong lo. Dava main sepedaan. Tiba-tiba pintu gudang membuka sendiri disertai bola menggelinding dan suara memanggil. Ayo main, sini Dava. Nggak pakai pikir panjang, Dava mengambil bola itu dan masuk ke gudang. Di dalamnya, Dava tersenyum sendiri. Hai. Si Mama dan Tante Nina pulang. Si Mama langsung mencari Dava. Dari kamar, ke dapur, ruang keluarga, hingga di halaman belakang, si Mama menemukan sepeda Dava. Si Mama ngecek ke gudang, beruntung Dava berhasil ditemukan. Dava mengaku sedang bermain bersama temannya yang bernama Abi. Si Mama pun mengajak Dava mandi dan inilah sosok Abi. Si Mama menyiapkan makan malam. Begitu Tante Nina datang, lampu tiba-tiba mati. Si Papa menduga mati lampu karena hujan. Si Mama pun menyiapkan lilin. Si Papa makan, sedangkan si Mama menutup jendela. Tiba-tiba, paginya, seorang pak tua menghadang mobil si Mama dan Tante Nina. Mereka nggak peduli dan pergi begitu saja.
kalian semua bisa mati. Dava kembali bermain di bawah pohon besar, sedangkan si papa sibuk melukis. Ia baru sadar jika Dava nggak ada di tempat dan segera mencarinya. Si papa keluar menuju pohon besar dan menemukan Dava sedang duduk sendirian. Tapi nyatanya Dava mengaku sedang bermain bersama temannya bernama Sinta yang tinggal di atas pohon. Si papa pun mengajak Dava masuk untuk makan siang. Si mama merasa kelakuan Dava itu wajar karena anak seusianya memang waktunya mencari teman imajiner. Nanti juga kalau udah besaran dikit mama rasa juga ada hilang kok. Malam-malam, Tante Nina habis jalan dengan pacarnya. Tapi ia tidak mau diantar sampai dalam karena takut dimarahi kakaknya. Hati-hati, daerah sini banyak suara aneh loh. Tante Nina jalan sendirian. Ia mendengar suara dari pohon besar. Karena penasaran, ia menghampirinya. Yang jelas nggak ada siapa-siapa. Bukannya langsung lari, Tante Nina malah menantang. Ayo tunjukin diri lo kalau berani. Ayo tunjukin. Ternyata hanya mimpi. Tante Nina nggak mau dianterin sampai dalam dan terdengar suara dari pohon besar itu. Tante Nina pun nggak peduli dan langsung masuk rumah dengan ketakutannya. Merasa ada yang aneh, ia ngecek kamar mandi tapi nggak ada orang. Si mama tidur, ia mengambil gelas tapi airnya udah habis. Terpaksa si mama keluar membuka kulkas dan minum. Si mama iseng-iseng ngecek ke kamarnya Dava. Ternyata itu hanya guling. Si mama langsung mengabari Tante Nina dan si papa. Mereka pun berpencar. Si papa mencari ke gudang sedangkan yang lain ke teras. Gimana, Pak? Mereka lanjut mencari ke pohon besar. Benar saja, ada Dava di situ. Dava seakan berbicara dengan seseorang. Ngaku aja yuk, kita bisa main di sana. Mereka pun membawa Dava kembali pulang. Sampai di rumah, mereka memarahi Dava atas perbuatannya. Di pohon sana itu gak ada siapa-siapa. Kamu itu jangan bohong sama papa. Nggak lama, si mama menidurkan Dava lagi. Si mama turun dan mereka berunding. Si mama menyarankan agar mereka membawa Dava ke ahli kejiwaan. Mama sudah hubungi orang dari Biru Bantu itu. Paginya, seorang pengasuh anak didatangkan. Namun, Dava nggak mau minum susu. 1000 rayuan dilontarkan hingga Dava mau minum susu. Singkat cerita, si pengasuh habis mandiin Dava dan lanjut makan. Makan sendiri, ya? Iya, Bibi. Tak disangka, si pengasuh masuk kamar dan mengambil beberapa perhiasan dan sebuah HP. Begitu ia keluar, tiba-tiba semuanya berantakan. Dava mengaku hal itu karena teman-temannya sedang bermain petak umpet. Situ di pojok lagi ngumpet. Si pengasuh ngecek dan tiba-tiba si pengasuh pun melaporkan kenakalan Dava kepada si mama. Dava menjelaskan jika si pengasuh telah mencuri perhiasan si mama. Yang jelas nggak ada yang percaya. Si papa ke kamar Dava dan berbicara dengannya. Untuk menghiburnya, si papa mengajak Dava main sepeda besok pagi. Dava bobo ya sayang ya. Ternyata Dava baru keluar dari kamar mandi. Dava pun berbicara dengan teman khayalannya. Jangan sedih ya. Si mama dan Tante Nina naik mobil. Lagi-lagi mereka bertemu orang tua lusuh di scene awal. Mereka nggak peduli dan pergi begitu saja. Si pengasuh mendatangi Dava dan mengancam jika Dava mengadu ke mamanya, maka Lempar kayak gini. Mau kamu? Hah? Dava berani kok. si pengasuh membawa Dava keluar. Ia mensimulasikan hukuman menabrakkan Dava ke mobil. Si mama baru sampai dan Dava langsung mengadu ke mamanya habis diancam si pengasuh. Tentu saja si mama nggak percaya. Si pengasuh pamit pulang dan semua penghuni rumah keluar. Nina, kamu tolong bawa Dava ke kamar ya. Yuk, sayang, yuk. Si mama cerita jika kelakuan Dava makin hari makin aneh.
Namanya juga anak-anak. Si pengasuh yang pulang sendirian menemukan mobil remote control berjalan sendiri. Ia berusaha mengambilnya untuk dijual kembali. Namun, mobil remote control itu pun kembali ke rumahnya Dava. Paginya, polisi datang ke rumah Dava memberitahu jika pengasuh mereka meninggal karena kecelakaan. Polisi juga memberikan perhiasan si mama yang dicuri si pengasuh serta memberitahu jika ada sopir yang melihat seorang pengasuh mendorong seorang bocil di depan mobilnya. Si mama pun langsung mendatangi Dava untuk minta maaf. Si papa lanjut melukis. Tak sadar ada bocil lewat di belakangnya. Si papa ngecek namun gak ada siapa-siapa. Si papa menduga itu kelakuan Dava dan mencarinya. Ternyata Dava gak mau disuapin si tante. Kamu gak kasihan sama tantenya? Nah gitu dong jagoan. Si papa pun kembali melukis. Tante Nina ke dapur dan gak sadar ada orang yang memperhatikannya. Begitu dicek gak ada siapa-siapa. Ia menemukan Dava yang menyendiri di depan jendela. Malamnya, Dava cerita jika temannya udah mati. Si mama pun memberitahu jika orang yang udah mati gak mungkin ada di sini. Si mama pun menidurkan Dava dan gak sadar ada yang mengintip. Malam-malam sekali, pacarnya Tante Nina menyelinap masuk. Di sisi lain, pintu kamar papa mama membuka sendiri. Ternyata itu olahnya Dava. Ia melapor jika ada yang datang, yaitu mereka langsung mengetuk kamar Tante Nina dan mengabarkan jika Dava melihat seseorang masuk. Apaan sih? Gak ada orang di kamar tante? Mereka turun dan si pacar pun keluar dari tempat persembunyiannya. Paginya, mama dan papa pamit pergi. Tinggallah Dava dan Tante Nina. Tante Nina menemani Dava menggambar teman-temannya. Dava cerita jika mereka nggak suka ada yang tinggal di rumah ini. Yang jelas Tante Nina nggak percaya. Namun Dava cerita jika mereka udah datang. Di tengah jalan, si mama minta berhenti karena merasa nggak enak meninggalkan Dava di rumah. Mereka pun mengajak Dava nonton film, namun Tante Nina memilih di rumah aja. Mereka pergi dan Tante Nina pun mengajak pacarnya ke rumah. Nggak lama, si pacar datang membawa bunga. Mereka langsung gendong-gendongan dan yang pasti beradu. Namun tiba-tiba si pacar hilang. Bram? Tante Nina berpikir ini cuman keisengan si pacar. Ia pun memancingnya dengan handuk melingkar sambil mencari si pacar. Kakakku bentar lagi pulang loh. Nyesel kamu. Semua penjuru rumah udah dilewati, namun tetap aja si pacar nggak ketemu. Untuk itu, si tante mengeluarkan jurus pamungkasnya. Dava dan papa mama udah pulang. Mereka menidurkan Dava di tempat tidur. Si mama melihat kamar Nina terbuka. Ia pun mendatanginya. Ternyata itu adalah si mama melapor ke si papa dan menemukan Nina udah tergantung di bawah pohon depan rumah mereka. Mereka pun mendatangkan polisi untuk mengungkap kasus ini. Polisi yakin ini adalah pembunuhan dan akan segera mengungkapnya. Dava keluar mencari Tante Nina. Tante Nina pergi. Si mama ke kantor, tiba-tiba orang tua lusuh datang lagi memperingatkan. Kamu semua bisa mati. Kamu semua bisa mati. Tak lama, si mama menemui bapak itu untuk mewawancarainya. Bapak itu menjelaskan, dulunya rumah itu adalah milik dukun yang sering mengorbankan perawan. Korban terakhirnya bernama Sinta dan adiknya bernama Adi. Pergi kamu dari rumah itu sekarang. Kalau tidak kalian akan mati.
Sejak si dukun dibunuh warga, penghuni pohon itu selalu meminta korban perawan lagi. Di rumah, Dava memanggil papanya. Ia melapor ada yang datang. Si mama baru datang, namun lampu mati sendiri. Ia langsung mencari si papa ke kamar, di miss call HP-nya, hingga ia menemukan mayat di kamar Dava. Si mama lari ke semua penjuru rumah, namun selalu bertemu setan. Ia bersembunyi di suatu ruang sempit dan mendengar suara Dava. Si mama segera mencarinya dan menemukan Dava sedang bersama seorang setan. Mereka segera lari, namun kepleset di depan mayat si papa. Mereka pun didatangi semua mayat korban pohon keramat. Mereka segera naik mobil dan pergi. Namun, salah satu setan ikut dan mencekik si mama. Beruntung, mereka selamat, namun para setan masih ngikut. Akibat tabrakan itu, mobil beserta pohon keramat itu terbakar. Di ending, si mama curhat dengan Pak Polisi jika dirinya kehilangan suami dan adik. Si mama masih bersyukur karena ia masih bisa menyelamatkan anaknya bernama Dava. Namun, si polisi heran karena sebenarnya film pun berakhir. Oke, sampai di sini rangkum film Pohon Keramat 2015 dan see you next video.